Seperti itu berarti ini nggak orang jauh ya, orang dekat semua. Kayaknya hanya pindah rumah aja. Baik, yang saya hormati Suster Kepala Sekolah SMP, Suster Maria Octavia MSE, SPD MPD, kemudian Ibu Ratna Kusuma Kurikulum, Ibu Yulianti SPD, Ibu Ina dan di kelas 7 tahun pelajaran 2022-2023. Adapun agenda kita pada hari ini tidak banyak Bapak Ibu ya, jadi tidak usah takut kan, tidak lama-lama. Yang pertama nanti spiritualitas sekolah dari Suster Kepala Sekolah, kemudian nanti tentang kurikulum dan bagiannya tentang proses KBM kita di dalam proses pembelajaran di sekolah ini, kemudian nanti tata tertib sekolah yang nanti memang sudah ada di dalam buku pribadi yang sudah dibeli oleh Bapak Ibu, yang mungkin dibaca Bapak Ibu ya. Jangan dibeli nanti anak-anaknya suruh dibaca aja, orang tuanya juga harus tahu. Nanti biar lebih jelas akan disampaikan oleh pembicara-pembicara kita pada hari ini. Oke, langsung saja kepada Suster Maria Octavia Purba, FSD SPD MPD untuk dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gerejamu yang ada di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia kami. Kami mohon kepadamu agar Engkau menyertai proses sosialisasi ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga boleh berjalan dengan lancar. Dan kami meyakini bahwa anak-anak yang telah diterima di tempat ini adalah anak-anak yang berusaha untuk menjadi di tempat ini seutuhnya seumur hidup kepada Tuhan lewat gereja dan pelayanan. Inilah Santo Fransiskus Asisi, Santa Elizabeth. Inilah Santa Elizabeth, pelayan orang sakit, pelindung orang sakit, dan juga inilah Monsinyur Henrikus Kandik, Suster Matilda Rendes. ACEBD yang terkenal itu bahasa Italia, kampungnya bapak kita ini. Jadi bapak kita ini mencinta orang menderita. Lihat orang kusta yang dia cium itu. Dia mengatakan, dulu yang saya rasakan kepahitan, sekarang kemanisan. Mungkin inilah yang dirasakan si Rexi, sehingga dia menjahit jubah itu, jubah Fransiskus. Fransiskus memeluk orang kusta dan dia melihat wajah Kristus yang menderita di situ. Ini Santa Elizabeth ya Bapak Ibu, turun dari kerajaan membawa roti kepada orang miskin. Bapak Ibu, dari 5 ruangan itu yang penuh itu, sekian anak-anak yang datang kepada kami dengan tetesan air mata. Mau kemana rapor itu nak? Mau ke negeri suster. Tapi kenapa kamu menangis? Saya mau di sini sekolah, tetapi kamu percaya. Kalau kamu memang di sini berdoa, belas kasihan Tuhan tidak akan pernah berhenti kepada kita. Beberapa anak kesulitan, tetapi kami katakan, marilah kalau kamu memang mau sekolah di sini, berusahalah Bapak Ibu dan tekunlah belajar anakku, bantu orang tuamu di rumah. Saya akan menangis. Maka orang tua kami yang terkasih, jika ada rotimu lebih dari konsumsimu, sisa-sisa piringmu yang mungkin ketika kamu ke mall Bapak Ibu, janganlah buang itu. Salurkanlah itu, lebih berarti mungkin lewat kami atau lewat forum atau kepada Ibu Ida. Untuk beberapa anak yang seperti ini, jika Bapak Ibu mau berbagi dan jalan rahmat untuknya. Kalau Fransiskus tadi mengemis dengan topinya yang di belakang itu, saya tidak sediakan topi karena nanti dimarahi kalau jari juga seperti itu. Cukuplah Bapak Ibu, bolehlah kami mengemis jika ada tergerak hati Bapak Ibu yang dikaruniai roti yang lebih di dalam kehidupan. Ulurkanlah
kedatanganmu, mungkin lewat kami. Ada kakak-kakaknya dulu di sini, sekarang ganti adik-adiknya juga sudah hafal dengan saya. Dan kembali lagi jangan bosan dulu ya suster. Perkenalkan, nama saya Kusuma Ratna. Bapak Ibu bisa memanggil saya Ibu Ratna. Di sini saya masih dipercayakan sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Baik, Bapak Ibu, supaya nanti ada gambaran bagaimana proses KPM yang akan diberikan, akan di anak-anak kita, terutama yang pertama pastinya pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Jadi Bapak Ibu bidang studi agama Katolik itu tidak hanya memberikan materi untuk pendidikan agama saja, tetapi ada pendampingan juga untuk budi pekerti. Seperti yang tadi Pak Anjia sudah sampaikan tentang spiritualitas sekolah kita. Kemudian pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini sudah ada alokasi waktunya ya Bapak Ibu. Berarti 1 minggu itu 3 jam tatap muka. Untuk agama PKN 3 jam tatap muka, kemudian ada bahasa Indonesia itu 6 jam tatap muka. Guru bidang studi yang akan menyampaikan. Jadi Bapak Ibu orang tua tidak usah khawatir. Anak-anak kita ini kan juga levelnya sudah naik, berarti kita juga harus mulai belajar untuk mengingatkan anak-anak ini supaya mandiri. Jangan nanti kalau ulangan mamah-mamahnya ini yang tanya-tanya di WA, besok ulangan. Nanti coba Bapak Ibu, ini kan anak-anak sudah SMP levelnya sudah naik, ajar mereka untuk mulai mandiri. Buku pelajaran ditata sendiri di tasnya. Jangan mama-mama yang menata takut ketinggalan nanti, paling mengingatkan saja. Anak-anak membawa perangkat karena akan penilaian harian informatika misalnya. Jadi pasti wali kelas akan menyampaikan melalui grup orang tua. Kemudian untuk penilaian PTS itu penilaian tengah semester. Kemudian PA itu penilaian akhir semester 1. Kemudian PAT itu penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas. Kalau kurs ini untuk kelas semua tetap kami persiapkan. Jadi nanti Bapak Ibu guru bidang studi akan mulai membiasakan anak-anak mengevaluasi, membahas pembahasan soal dalam bentuk satu kegiatan yang ini baru tahun ini Bapak Ibu. Biasanya tahun-tahun yang lalu itu kelas 8. Tahun ini kelas 7 dan kelas 8 ada di bulan September. Ada ulangan harian. Setelah itu nanti ada PTN. Tengah semester ini akan dilakukan untuk semester ganjil ini, berarti di bulan September. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan rapot hasil belajar PTS dan pasti akan ada komunikasi dari wali kelas jika memang putra-putri kita masih belum maksimal di dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak melaksanakan tugas tertentu dari sekolah yang diberikan Bapak Ibu. Kemudian surat pernyataan oleh peserta didik. Bobot sedangnya ada peringatan tertulis, posting menggunakan helm. Anaknya juga menggunakan helm. Demi apa? Demi keselamatan kita semua. Ya, sangat berbahaya sekali kita menggonceng anak tanpa helm. Ya, karena itu kepala ya. Kalau terjatuh, kebentur kan, nah, bisa tengkok mungkin. Nah, seperti itu ya. Kemudian fakir dan taatilah satpam kita. Ya, mohon kerjasamanya juga untuk Bapak Ibu untuk menaati Bapak satpam kita. Ya, jadi jangan Bapak satpam sudah mengatur, kita juga mengatur. Terlalu banyak yang mengatur nanti amburadul misalnya ya. Selama anak saya yang pertama angkatan ke-15 kayaknya cici dulu ya. Dulu ya. Iya, Pak. Jadi sampai anak saya kedua juga region tidak ada perbedaan, semua sama aturan dan peraturannya, malah semakin membaik ya. Anak-anak kita juga disiplinnya ya karena sudah mulai dari TK dan sampai SD di sini tidak ada masalah juga. Komunikasi kita lancar dengan guru-guru. Saat saya menjemput anak-anak saya itu kadang
aliansi pembelajaran region Bu Yulia yang agak bermasalah dibanding kakaknya. Saya selalu komunikasi dengan ibu guru, pokoknya saya setiap hari anaknya di mana ya. Pengalaman saya, anak saya ada berbuat sedikit nakal ya. Miss Yuli dengan Bu Edis tahu itu, saya sampai datang ke kantor melihat anaknya gimana sih. Tapi percayalah, di sini semua bisa ditangani dengan baik. Gak usah khawatir Bapak Ibu, anak-anak kita tidak salah kita tempatkan sekolah di sini. Makanya anak saya ketiga, Cibotok saya tetap masukkan sekolah di sini juga. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ibu yang terkasih. Sekarang saya minta sebelah kanan mungkin, dan saya akan panggil tiba-tiba Ibu Pendeta kami, Mamanya Shalom. Saya minta kesediaannya. Iya, mari Bu. Iya, kenapa juga datang tiba-tiba ya, sehingga kapal kita ini seimbang. Nah, silakan sedikit Ibu, salam rindu juga dari kami. Ya, terima kasih Saudara dan Bu Guru. Selamat pagi, Pak CEPN. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, anak saya Shalom bersekolah di sini sudah kelas 2 SMA negeri 10, dan saya masukkan adiknya di sini ya. Saya bersyukur anak saya masuk di sini, disiplin dan dalam hal rohani juga saya akui di sini bagus ya, dan guru-guru mengajar dengan baik, dan anak saya Shalom berprestasi ya. Waktu pandemi bisa ikut Olimpiade IPS ya, dan dapat medali perak ya, puji Tuhan. Bu Edis ya yang dia pulang Shalom ini ya, kalau dia pulang itu saya sering tanya ke dia, kadang-kadang kan anak kita tuh pulang dengan wajah yang marah, nangis. Saya selalu peluk, ada apa, masalah apa, dia curhat. Jadi saya tidak, walaupun nilainya mungkin ini, saya kasih support begini, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan ya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, pasti kamu bisa. Dan kalau nilainya jelek, saya tidak pernah mencubit dia marah-marah ya. Karena saya belajar bahwa anak saya ini mungkin bidangnya lainnya tidak bisa berprestasi dengan anak yang lain apa. Kalau nilainya drop, saya bilang mengajari begini, kalau nilainya temannya lebih, saya mengajarkan bahwa di atas kamu itu masih ada yang lebih pintar. Jadi dia belajar menerima kelebihan temannya dan belajar rendah hati. Dan waktu dia pulang itu, Mama boleh enggak saya ikut Olimpiade IPS, karena dari SD K3 memang dia sering ikut Olimpiade IPA ya. Dan pernah juga belum pernah sampai ke nasional, dan saya bilang semua bisa dicoba. Dan puji Tuhan dibimbing Bu Edis dapat medali perak ya. Itu semua karena anugerah Tuhan dan didikan dari kepala sekolah, guru-guru semua. Jadi saya bangga memasukkan anak saya yang kedua ini di ASISI, karena saya melihat yang terbaik dari sekolah ini, seimbang IQ, karena keberhasilan ya, keberhasilan itu bukan hanya ditentukan oleh IQ. Jadi menurut penelitian ada 3 hal, yaitu IQ, SQ, dan EQ, kepintaran, kecerdasan, dan Jelas. Jadi harus jelas, percaya diri bahwa saya dihargai. Ini jati diriku. Mungkin kita kurang mengapresiasi ketika dia di kandungan, ketika dia kecil, ketika dia pendidikan dasar.
Siapa tahu kita salahkan Tuhan. Renung itu tadi. Siapa namamu nak semakin disembunyikan. Inilah prosesnya Bapak Ibu. Jadi karena Bapak Ibunya guru pertama dan kami kedua, rahim ibu pertama, kami rahim kedua, dan ini anak ini sudah kami temui di dalam PLS. Mari kita secara bersama-sama membantu itu anak Tuhan yang dititipkan di dalam rahim dan keluarga Bapak Ibu. Dan tugas kita membina. Maka sedikit sebelum bertanya, menambahkan seperti yang ibu-ibu wakilkan tadi, jujur saja sebagai pengalaman mungkin dari kami pribadi, kami bisa lihat, bisa simpulkan dengan segala metode, segala langkah yang dibuat sekolah ini, tentunya kami sangat mengapresiasi ya Bapak Ibu yang terutama suster, metode-metode pembelajaran yang disampaikan, tentunya ya kami sangat apresiasi sekali. Kalaupun tadi mungkin dibilang ibu guru di sekolah lain seperti ini, sekolah A, B seperti ini, ya tentunya kami tidak melihat itu. Apa yang sudah dibuat sekolah ini, tentunya dari saya pribadi sangat mendukung apapun langkah yang dibuat sekolah, itu sangat kami dukung, dan semoga itu semua nantinya demi kebaikan anak-anak juga. Baik, itu mungkin sedikit pendahuluan Bu. Saya ingin bertanya begini Bu. Yang pertama terkait pandemi ini, karena saya lihat tadi tidak ada singgung sedikit terkait pandemi. Nantinya apakah anak-anak masih sekolah dengan menjalankan prokes dengan segala prokes yang ada itu, atau seperti apa? Yang pertama. Terus yang kedua, anak-anak selama pembelajaran tatap muka ini, apakah masih ada pembelajaran online atau seperti apa? Apakah 100% tatap muka saja, online tidak ada? Yang kedua. Yang ketiga, terkait prokes juga, terkait COVID. Kalau kemarin itu kan ada misalnya panas satu hari atau ada batuk pilek, udah langsung disarankan tidak usah masuk, istirahat aja. Nah, bagaimana dengan sekarang? Kita tahu memang saat ini kondisi pandemi kita sudah beranjak mulai pulih, tetapi masih dalam masa transisi, belum 100% bebas seperti itu. Ya, mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Disiplinnya tinggi, bagaimana juga kerohanian anak-anak juga banyak dibina. Ini yang saya rasakan. Ya, harapan kami dari orang tua adalah bagaimana nanti, karena kebetulan ya anak-anak saya ini kan berpindah-pindah terus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saya. Ya, kebetulan daerah saya jauh di Morancalong. Mungkin nanti yang tinggal di sini adalah istri dan anak-anak. Mohon dukungan karena anak-anak juga banyak berpindah sekolah ya dari beberapa tempat. Ini karakter mereka banyak perubahan menghadapi situasi daerah juga. Ya mungkin kalau yang paling besar karakternya boleh saya bilang agak pemalu, tapi gampang bergaul. Yang kedua ini memang masih masa remaja ya, seperti tadi masa akil balik. Mungkin ini yang agak butuh banyak perhatian. Yang kecil masih kelas 3 SD kebetulan. Nah ini agak seperti boleh dibilang sifatnya bukan kayak feminin, tapi lebih banyak seperti bawaan laki-laki ya. Jadi mungkin nanti agak mendidiknya mungkin agak beda sekali ya, karena dari beberapa sekolah yang terakhir ini memang agak lain dari kakak-kakaknya. Jadi mungkin yang saya pesan ya mungkin nantinya bagi anak kami mungkin yang SD, SMP dan SMA mohon bimbingannya, suster terus yang di SMP lah. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah disampaikan tadi mengenai proses belajar dan aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Ya yang saya lihat memang bagus sekali. Ya, zaman sudah berubah ya. Bahkan 2 tahun kita sudah di pandemi. Ya, beda sekali lah memang pendidikan. Dan sekarang bisa tatap muka, bersyukur sekali kita bisa sekolah bertatap muka kembali. Ini yang mungkin yang kita harus syukurin.
Karena kalau 2 tahun terakhir itu memang bukan hanya sekolah yang terkungkung, tapi semua bahkan pekerjaan juga banyak sekali kita menghadapi tantangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak buat kita semua. Selamat pagi, salam Fransiskus Pancasila. Selamat pagi. Surat kesehatan dan juga dari dinas itu tetap kita pakai Pak. Tetapi untuk kelas itu sudah kita isi 100% dengan prokes, tetap kita ikuti dan itu sudah menjadi kebiasaan. Kemudian pola hidup sehat itu yang dikatakan Miss Yuli tadi, sarapan atau bawa bekal yang sehat. Kami ada jam istirahat, maka anak-anak nanti yang membawa bekal yang sehat atau membeli makanan yang sehat di kantin akan makan di ruangan terbuka. Akan kami kondisikan atau boleh di atas, tetapi itu kami lihat kondisi dan jam telah kita aturkan dengan SD. Anak Pak Sabar ada di SD ya, Pastor Yosef ya, ada di SMP, ada di SMA ya. Jadi Pak Sabar adalah bagian dari forum persaudaraan di TK, di SD juga mungkin ya Pak ya, bagi-bagi kita menjadi penguat. Jadi prokes tetap. Kemudian mungkin untuk sakit, ya ini menjadi perhatian juga saya kira. Sakit ini kalau memang sakit atau demam seperti yang saya kira tidak apa-apa di SMS dulu kepada wali kelas, jangan dipaksakan. Selama ini kan terjadi demikian. Tetapi yang disampaikan oleh Miss Yuli tadi, seperti anaknya ibu perawat kita tadi, Rizky yang Rexi, dalam PLS dia sakit. Kami diinformasikan dan untuk menguatkan keyakinan karena orang-orang tua kita yang baik dikasih juga surat dari dokter. Itu seperti jadi jangan merasa sulit. Kalau sakit jangan dipaksakan, apalagi kita nomor 1 hidup, hak hidup sehat. Jadi kalau memang sakit komunikasilah dengan sekolah. Kalau ke dokter ada surat silakan. Nah, saya kira seperti itu kita agak fair dengan saudara pandemi ini. Kemudian tentang sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran tatap muka ini sudah 100%. Di dalam sistem pembelajaran ini apakah kita tatap muka terus suster offline atau online? Kemarin ini menjadi wacana. Walaupun kerinduan dari orang tua adalah tatap muka secara penuh. Ibu Ratna tadi mengkomunikasikan, ada kalanya anak-anak kami suruh membawa perangkat. Ini akan tetap kita bantu untuk sistem-sistem pendidikan, teknologi pendidikan. Ada Indonesia dan Ibu Sally PPKM, Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi selain dari wali kelas, Bapak Ibu yang ada di depan ini juga mengampu beberapa bidang studi. Mister Yopi sudah tadi. Ya, kemudian terus ke saya sendiri mengampu mata pelajaran informatika. dan saya Suster Octavia Purba, LSE bersama kita semua. Jadi inilah kami Bapak Ibu, karena masa pandemi kemarin kan wajah kami kurang dikenal. Juga Ibu Emelinta akan juga nanti bagian administrasi, urusan administrasi ada di kantor SMP ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Lantas ini adalah juga pengalaman pertama saya karena anak saya yang pertama juga yang baru di SMP sini. Dan ini merupakan hal yang luar biasa bahwa sejak dari TK anak saya pun di ASISI, TK, SD dan sekarang masuk di SMP dan hasilnya pun luar biasa. Karakter anak saya pun sangat baik. Sampai saat ini patuhnya iya, disiplinnya iya, dari segi spiritualnya juga iya. Bahkan di gereja pun anak saya ikut kegiatan baik mesdinan, dari awal waktu sekolah minggu sekarang jadi ikut mesdinan. Itu pun juga ikut karena saya yakin karena bimbingan dari sekolah ASISI juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus bangga. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita harus bangga kenapa anak-anak kita bisa di ASISI, karena pendidikannya yang tidak kita lakukan lagi. Mungkin itu saja Suster, dan saya tidak bisa panjang lebar untuk menyampaikan.
karena saya juga sudah paham sekali bagaimana suster. Nah, terima kasih suster dan selamat siang. Terima kasih Pak Nikolaus. Dan sebelum kita doa penutup ada Sampai dengan saat ini, karena cuaca sehingga kita agak molor sedikit, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita dan komunikasi kita terus berjalan, dan tentunya harapannya untuk anak-anak kita tetap bertumbuh di tempat ini dengan baik dan kami ya Tuhan dengan damai-Mu penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau sediakan untuk kami semua saling bertemu, saling menyapa, dan kami sungguh mengalami rahmat ini di pagi hari ini. Tuhan Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan ini. Namun Engkau memulai pertumbuhan ini. Kami mulai mengenal orang tua dan orang tua mengenal kami. Pegang erat tangan kami, berjalanlah bersama kami. Memulai proses ini, mendidik anak-anak yang Engkau percayakan kepada orang tua, dan orang tua percayakan sekolah ini untuk dididik, untuk dibesarkan dalam nama-Mu. Mari Bu. Weni. Dadah. Tingginya lebih tinggi sekarang. Ya ampun.